Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat taufik serta hidayahnya di kesempatan kali ini kita masih berkumpul, masih bertemu kembali tanpa ada halangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari jurang kemaksiatan menuju alam yang terang benderang melalui agama yang hak, yakni agama Islam. Besar harapan kita besok pada yaumul akhir kita dapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja sahabat, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam jenis jahe, tentang tekstur jahe, tentang bagaimana nanti kita akan membudidayakan macam-macam jahe. Dan langsung saja marilah kita bahas satu persatu tentang apa saja jenis jahe di lingkungan kita, terus manfaatnya apa, caranya bagaimana, terus kita bahas di pertemuan kali ini. Tapi untuk melanjutkan video ini jangan lupa bagi teman-teman subscribe-nya, tekan tombol lonceng dan bagikan. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kering doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja sahabat, kita bahas tentang jenis-jenis jahe yang akan kita budidaya di kesempatan kali ini. Untuk yang pertama, di sini kita akan menjelaskan 3 jenis jahe, yaitu jahe yang pertama adalah jahe gajah, terus jahe emprit, terus jahe merah. Nah, kita bahas dulu untuk yang pertama, yaitu adalah jahe gajah. Jahe gajah mempunyai ciri-ciri itu lebih besar dari jahe-jahe yang lain. Dari warna juga lebih terang. Jadi untuk ciri-ciri yang membedakan dari jahe-jahe yang lain, dari namanya saja sudah gajah, bro. Jadi gajah mesti besar. Jadi ini jahe gajah, jahe yang teksturnya besar dan warnanya agak terang. Tapi untuk kapasitas rasa dan harga untuk jahe gajah sendiri masih di bawah jahe emprit. Kalau rasanya kurang begitu pedas, masih pedas jahe emprit. Dari harga di sekitar kita itu masih mahal jahe empritnya. Tapi untuk tekstur berat dan besar kondisi seperti ini jahe gajah adalah jahe yang mempunyai ciri-ciri lebih dari jahe-jahe yang lain. Dan nanti kita akan bahas juga cara pemotongan atau cara untuk kita buat bibit. Nah, nanti kita potong-potong dulu. Di mana saja kita bisa memotong nanti kita bahas untuk setelah ini. Nah, untuk itu kita beralih ke jahe emprit. Jahe emprit mempunyai bentuk itu agak kecil, tapi terkait rasa ini cukup lumayan pedas dibanding jahe gajah. Walaupun kecil, ini rimpangnya ini kemarin cuma 1 rimpang, Lur. Tapi ini udah kepotong, tapinya aslinya itu panjang dan besar. Tapi untuk tutorial kali ini kita ambil hanya seberapa, hanya 3 rimpang ini dari hasil kebun kita. Ini jahe emprit. Untuk harga sendiri jahe emprit ini harga stabil, karena ini adalah jahe rumahan. Tapi juga untuk pedasnya ini masih di atas jahe gajah ini. Nah, untuk harga posisi saat ini yang kita alami di lapangan itu harga stabil dan masih di atas jahe gajah ini. Dan nanti kita potong-potong juga untuk kita buat bibit. Nah, ini jahe empritnya ada 3 rimpang. Kita siapkan ini jahe gajahnya juga ada 3 rimpang. Nah, ini dulur. Ini panjang sekali dulur. Lebih dari telapak tangan kita, dan ini masih panjang nih. Tapi kita panen, akan kita buat bibit. Terus yang ini, ini yang jahe super ini. Menurut kita ini jahe super. Ini adalah jahe merah.
Dari tekstur warna sendiri sudah jelas. Jahe merah juga nama juga jahe merah. Di luarnya juga ya kelihatan merah lah ini. Ini juga beberapa aja yang kita bawa atau kita deskripsikan di sini. Tidak semuanya, ini cuma contoh saja. Ini bagus lur. Ini primadona atau yang lagi viral-viralnya ini. Terkait harga jahe merah adalah jahe menurut kita tapi di luar sana enggak tahu. Ini sepengalaman kita aja, sepengetahuan kita aja. Jahe merah adalah jahe yang harganya di atas jahe-jahe yang lain, dari mulai jahe emprit yang ini, terus jahe gajah ini harga tertinggi saat ini masih didominasi oleh jahe merah ini. Makanya banyak petani-petani yang mulai merangkak membudidayakan jahe merah ini. Terkait sahabat semua mau budidaya jahe merah, jahe emprit atau jahe gajah itu bebas, silahkan. Kita hanya menjelaskan di sini macam-macam jahe yang akan kita budidaya. Jadi kita pembudidaya saat ini kita budidaya dalam karung dulur. Untuk yang kita tanam yaitu mulai dari jahe gajah, jahe emprit kita tanam juga, jahe merah kita tanam juga. Nah, nanti untuk sahabat sendiri terkait mau membudidaya jahe apa itu monggo silahkan. Yang jelas ketiga jenis jahe ini untuk kita budidaya sangat insya Allah sangat menjanjikan gitu. Dan nanti ini semua jahe-jahe ini akan kita potong untuk dijadikan bibit penanaman di polybag kan gitu. Nah, perlu diketahui teman-teman, menurut pengalaman kita, untuk menjadikan bibit atau untuk indukan itu mulai atau usia jahe atau usia rimpang ini di atas 12 bulan itu bagus untuk bibit. Tapi kalau seandainya sahabat itu untuk konsumsi, untuk kita panen, kita jual di angka 8 bulan itu insya Allah sudah bisa. Tapi kalau seandainya ya untuk 8 bulan dibuat bibit insya Allah bisa, tapi untuk kualitas ya masih kalah di usia tua. Jahe itu setelah 12 bulan itu usia sudah cocok untuk dijadikan bibit. Jadi untuk terkait berapa bulan kita mau memanen, berapa bulan kita mau panen jahe itu terserah sahabat sendiri. Artinya tidak ada patokan di sini dan tidak ada keharusan sekian bulan harus panen, tidak, tergantung kebutuhan nih sahabat-sahabat semua gitu. Jadi langsung saja sahabat, kita langsung proses pemotongan bibit jahe atau pemotongan rimpang jahe akan kita jadikan bibit. Nah, untuk kita ketahui, nah ini nanti yang bisa untuk bibit itu kita potong yang ada mata tunasnya. Jadi ini calon tunas baru. Ya ini bisa untuk bibit semua bisa, tapi menurut kita sayang. Jadi lebih baik kita perbanyak bibitnya supaya nanti untuk dalam satu rimpang ini, satu keseluruhan ini bisa menjadi beberapa polybag. Dan itu tadi kita potong dan kita semai dulu juga bisa, langsung ditanam di media tanam juga bisa. Nah, terkait nanti bagaimana cara menyemai bibit jahe nanti juga kita bahas. Terus bagaimana setelah potong kita tanam di media juga kita bahas. Jadi untuk kesempatan kali ini kita menjelaskan jenis jahe dan bagaimana cara memotong rimpang jahe sebagai calon bibit jahe dalam media polybag. Oke sahabat, kita potong dulu jahe gajahnya. Ini ada 1, 2, 3 calon tunas ini juga. Jadi kita potong di sela-selanya sini. Menggunakan pisau biasa juga bisa, dipotek juga bisa, tergantung sahabat mau pakai yang mana. Nah seperti ini. Nah bentuknya seperti ini. Jadi ini bisa untuk satu polybag atau bisa untuk satu media tanam. Ini kita kembang biakkan lagi. Jadi yang maunya gandeng di sini kita potong dan untuk kita tanam, nanti sini tumbuh, sini tumbuh. Terus ini masih ada, oh ya ini 1, 2. Jadi kita bisa potong di area sini. Oke kawan, ini kita siapkan. Oh ya ini ada tempatnya, nanti kita tempatkan. Ini kita siapkan di sini.
Terus ini lagi ada teman. Nah, jadi satu rimpang itu untuk bibit tuh wah jadi banyak tuh, masih banyak rimpang-rimpangnya. Ini juga masih ada. Bibit enggak harus besar, penting ada mata tunasnya. Insyaallah nanti bisa untuk kita jadikan bibit. Nah, ini kecil-kecil aja, penting ada mata rimpangnya. Bisa. Jadi satu rimpang tadi bisa menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini bisa untuk polybag. Kalau saya pribadi dalam satu polybag itu kita kasih 2 sampai 3 rimpang. Jadi harapannya cepat untuk masa tumbuh dan masa panennya. Kita potong-potong dulu. Nih jadi 3. Jadi nanti kita tanam, bisa kita semai dulu, bisa kita langsung kita tanam juga bisa. Ini kecil, kita potek juga bisa kan. Nah gini kalau mau enggak ada peso kita potek gini juga bisa. Terus yang ini kita potek lagi, jadi enggak harus pakai peso ya, atau usah. Nah ini bisa gampang teman, semua orang bisa teman. Kalau yang ini kita potong sini aja teman, miring mau tunasnya banyak ini. Kalau potek sulit. Jadi wah dari 3 rimpang yang kita kumpulkan tadi ini jadi banyak teman. Jadi untuk teman-teman sahabat kita kalau mau budidaya jahe caranya begini, nggak usah satu rimpang yang besar tadi ditanam lagi enggak. Tuh ini untuk jahe gajahnya. Sekarang kita potong untuk jahe mreknya, potong atau dipotek juga bisa. Potek aja gampang kan. Nah, gini. Nah, jadi satu rimpang tadi bisa menjadi 4. Penting ada mata tunasnya, ini insyaallah bisa tumbuh. Ini susah, perlu kita potong jadi banyak cara pembuahannya karena kita lagi proses mengembangbiakkan jahe. Oke, cepat teman. Nah sekarang jahe primadona kita, jahe merah sama, penting kuncinya harus ada mata tunasnya supaya bisa tumbuh. Jadi 3. Nah ini juga penting ada mata tunasnya. Nah warnanya teksturnya juga merah teman, jadi di luar merah, di dalam pun juga nampak merah. Ini namanya jahe merah super, merah super. Nah, sini bagus sekali. Sini bisa ini, nah, kita jadikan lagi. Oke sahabat, di kesempatan kali ini kita sudah membahas jenis-jenis jahe dan kita sudah membahas bagaimana cara memperbanyak bibit. Nah, untuk kesempatan selanjutnya ini kita jadikan materi lagi atau pertemuan lagi tentang bagaimana cara menyemai bibit jahe yang baik dan benar. Oke kawan, di kesempatan kali ini kita akhiri cukup sampai di sini. Bila mana dalam penjelasan kita tadi ada kesalahan dalam kita berbicara, dalam kesalahan dalam kita menyampaikan suatu materi tentang jenis-jenis jahe, kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam dari kita akhiri sampai di sini. Bila mana ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.